Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Ningsih. Dan di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan penyakit infeksi degeneratif dan juga penyakit akibat perilaku tidak sehat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu kita bisa menyebutkan atau mengetahui penyakit dari infeksi itu. Kemudian kita juga dapat mengetahui contoh penyakit degeneratif dan juga kita dapat mengetahui penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat. Nah, selain itu kita juga bisa menjelaskan ataupun sekedar tahu bagaimana cara sederhana untuk mencegah penyakit tersebut. Nah, Kak Eti, tahu nggak sih pengertian dari penyakit itu sendiri itu apa? Gangguan pada tubuh seseorang, Kak. Betul, jadi kan penyakit adalah gangguan pada tubuh yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa merasa sehat, yang menghambat aktivitas sehari-hari. Nah, penyakit itu bisa dicegah juga dengan menerapkan pola hidup yang lebih sehat dan juga bersih, Kak. Nah, tadi kan kita juga sudah menyebutkan penyakit, pengertian dari penyakit ya. Terus ada juga penyakit infeksi. Kak Eti tahu nggak apa itu penyakit infeksi? Penyakit yang disebabkan oleh kuman. Betul banget, jadi infeksi itu penyakit yang disebabkan oleh kuman, tapi nggak itu juga ada virus, bakteri, ataupun jamur, bisa juga parasit yang bisa menular dari orang satu ke orang yang lain. Contohnya tahu nggak Kak Eti? Belum, oke. Contohnya itu seperti influenza atau flu, terus ada juga DBD, COVID-19 itu yang kemarin kita di 2020 itu, terus ada campak juga. Jadi sebenarnya itu banyak ya penyakit-penyakit yang bisa menular. Nah, kemudian kita juga menyebutkan penyakit degeneratif. Kak Eti tahu nggak penyakit degeneratif itu apa? Penurunan fungsi organ. Betul, jadi penyakit degeneratif itu penyakit yang muncul karena penurunan fungsi organ. Nah, itu biasanya terjadi pada orang tua atau orang yang udah memasuki usia lanjut dan juga gaya hidup yang kurang sehat sebenarnya. Nah, contohnya itu seperti diabetes mellitus, hipertensi, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan juga osteoporosis gitu ya. Mungkin beberapa contohnya nggak selalu terjadi di orang tua, tapi itu biasanya terjadi karena gaya hidup yang kurang sehat. Nah, kemudian Kak Eti tahu nggak penyakit akibat perilaku tidak sehat? Contohnya itu apa aja? Diare, betul. Nah, itu kan contoh apa ya penyakitnya ya, sakitnya ya. Kemudian untuk perilakunya tahu nggak? Jarang mencuci tangan. Betul, ketika kita jarang mencuci tangan, kita terus makan, itu bisa menyebabkan diare karena kita kan tangannya nggak bersih, itu bisa kuman-kuman masuk. Terus perilaku tidak sehat lagi ada merokok, terlalu banyak konsumsi manis, kemudian kurang olahraga, sering begadang, itu juga contoh dari perilaku tidak sehat. Nah, penyakit yang biasanya timbul itu biasanya ada daya tahan tubuh lebih melemah, obesitas, hipertensi, kemudian juga ada cacingan juga bisa, Kak. Nah, terus Kak Edi tahu nggak pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat? Belum. Jadi sangat penting ya sebenarnya. Jadi ketika kita sudah mulai sakit, kita harus menerapkan pola hidup sehat ataupun dari sebelum sakit. Dengan cara apa? Kita bisa mencuci tangan sebelum makan, kemudian kita juga mengonsumsi makanan bergizi, buah-buahan, kemudian kita minum air putih, dan juga bisa berolahraga minimal 30 menit ya dalam sehari. Tidur yang cukup itu juga penting banget. Juga kita harus menjaga kebersihan lingkungan, nggak boleh merokok sembarangan gitu. Dan yang penting itu tidak mengonsumsi minuman beralkohol juga, Kak Eti. Jadi mungkin seperti itu ya, kita udah tahu apa itu penyakit infeksi degeneratif, kemudian kita juga tahu penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat dan cara sederhana buat mencegah penyakit tersebut. Dengan demikian semoga kita juga bisa lebih sehat dan bisa menerapkan hal-hal yang baik di kehidupan sehari-hari kita. Gitu Kak Eti. Mungkin sekian ya materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.